Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pindiar Matiara, mahasiswi Universitas Sahid Jakarta, program studi akuntansi semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Dewi Anggraini, SEMMAK. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pembagian laba rugi sebuah perusahaan persekutuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam pembagian laba rugi suatu perusahaan persekutuan ada 6 cara. Yang pertama yaitu dibagi sama, yang kedua yaitu dibagi dengan menggunakan rasio tertentu, yang ketiga dibagi dengan menggunakan rasio modal, baik modal awal, akhir, ataupun modal rata-rata. Kemudian yang keempat dibagi dengan cara memperhitungkan bunga modal atas sekutu, sisanya dibagi tergantung dengan kesepakatan. Selanjutnya yang kelima yaitu laba dibagi dengan cara memperhitungkan terlebih dahulu gaji atau bonus untuk sekutu, kemudian sisanya dibagi tergantung dengan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu laba dibagi dengan cara memperhitungkan terlebih dahulu bunga modal dan gaji atau bonus untuk sekutu, kemudian sisanya dibagi tergantung dengan kesepakatan. Selanjutnya, langsung saja untuk lebih jelas lagi kita masuk ke contoh. Contoh, persekutuan NCT selama tahun 2020 memperoleh laba sebesar 240 juta. Perkiraan selama tahun 2020 menunjukkan saldo sebagai berikut. Untuk sekutu N pada tanggal 1 Januari 2020 menyetorkan modal awal sebesar 500 juta. Kemudian pada tanggal 1 April 2020 ditambahkan lagi modal sebesar 40 juta. Dan untuk modal sekutu City, pada tanggal 1 Januari 2020 menyetorkan modal awal sebesar 700 juta, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 melakukan penarikan modal sebesar 50 juta, dan pada tanggal 1 September 2020 menyetorkan lagi atau menambahkan modal sebesar 70 juta. Langsung saja kita jawab dengan metode pertama, yaitu laba dibagi sama di antara sekutu. Laba tahun 2020 telah kita ketahui sebelumnya, yaitu sebesar 240 juta. Langsung saja dibagi sama untuk sekutu N dan City, yaitu sama-sama dibagi 2. Jadi, untuk sekutu N 240 juta dibagi 2 hasilnya yaitu 120 juta. Dan untuk sekutu City yaitu 240 juta dibagi 2 dan hasilnya sama, yaitu 120 juta. Jadi, masing-masing dari sekutu N dan City mendapat bagian laba sebesar 120 juta. Kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu 240 juta. Kemudian kita jawab dengan cara kedua, yaitu laba dibagi atas dasar rasio tertentu. Misal, laba atau rugi dibagi dengan rasio N banding City, sama dengan 2:3. Laba tahun 2020 yaitu 240 juta. Laba dibagi untuk sekutu N yaitu 2/5 dikalikan dengan 240 juta dan hasilnya yaitu 96 juta. Kemudian untuk sekutu City yaitu 3/5 dikalikan dengan 240 juta, hasilnya yaitu 144 juta. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama yaitu 240 juta. Selanjutnya dengan cara yang ketiga yaitu dibagi atas dasar rasio modal, baik modal awal, modal akhir, ataupun modal rata-rata. Yang pertama dengan modal awal dari sekutu N yaitu 500 juta, dan modal awal dari sekutu City yaitu 700 juta. Kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu 1.200.000.000 juta. Laba tahun 2020 telah kita ketahui yaitu 240 juta. Laba dibagi untuk sekutu N dan sekutu City. Oh iya, sebelumnya untuk lebih mempermudah, kita dapat memperkecil bilangan dengan cara membagi dengan 1 juta. Jadi, 500 juta menjadi 500 dan 1.200.000.000 menjadi 1.200. Langsung saja untuk bagian laba untuk sekutu N, yaitu 500/200 dikalikan dengan 240 juta. Hasilnya yaitu 100 juta. Dan untuk sekutu City yaitu 700/1200 dikalikan dengan 240 juta, hasilnya yaitu 140 juta. Kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu 240 juta. Selanjutnya, dengan modal akhir. Modal akhir yaitu modal awal ditambahkan dengan tambahan modal dan dikurangi dengan penarikan modal. Modal akhir dari sekutu N yaitu 500 juta ditambahkan dengan 40 juta, hasilnya yaitu 540 juta. Kemudian untuk modal akhir dari sekutu City yaitu 700 juta ditambah dengan 70 juta dikurangi dengan 50 juta, yaitu hasilnya 720 juta. Kemudian modal akhir dari sekutu N dan City dijumlahkan, hasilnya yaitu 1.260.000.000.
Langsung saja, laba tahun 2020 telah kita ketahui tadi yaitu 240 juta. Laba dibagi untuk sekutu N yaitu sama seperti tadi, yaitu kita dapat memperkecil angkanya untuk lebih mempermudah menghitungnya. Jadi untuk sekutu N 540 per 1260 dikalikan dengan 240 juta. Hasilnya yaitu 102.857.143. Dan untuk sekutu Siti yaitu 720 per 1260 dikalikan dengan 240 juta, hasilnya yaitu 137.142.857. Kemudian dijumlahkan, hasilnya balance yaitu 240 juta. Selanjutnya dengan modal rata-rata. Pertama-tama kita mencari modal rata-rata untuk sekutu N. Untuk sekutu N pada tanggal 1 Januari 2020, saldo awal yaitu 500 juta selama 3 bulan. Kemudian langsung saja kita kalikan saldo awal dikali dengan lamanya, yaitu 500 juta dikali dengan 3 bulan. Hasilnya yaitu 1.500.000.000 juta. Kemudian pada tanggal 1 April 2020, saldo berubah menjadi 540 juta karena ada tambahan modal sebesar 40 juta. Jadi saldo modal pada tanggal 1 April 2020 yaitu 540 juta selama 9 bulan. Kemudian dikalikan 540 juta dikali 9 bulan, hasilnya yaitu 4.860.000.000 juta. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya yaitu 6.360.000.000 juta. Selanjutnya untuk mencari modal rata-rata per bulan untuk sekutu N yaitu 6.360 juta dibagikan dengan 12 bulan dan hasilnya yaitu 530 juta. Jadi rata-rata modal untuk sekutu N per bulan yaitu 530 juta. Selanjutnya mencari modal rata-rata untuk sekutu Siti. Pada tanggal 1 Januari 2020, modal awal yaitu 700 juta. Selama 7 bulan, langsung saja kita kalikan 700 juta dikalikan dengan 7 bulan, hasilnya yaitu 4.900.000.000 juta. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020, saldo berubah menjadi 650 juta karena ada penarikan modal sebesar 50 juta. Jadi 650 juta selama 1 bulan, kemudian dikalikan hasilnya yaitu 650 juta. Dan pada tanggal 1 September 2020 saldo berubah menjadi 720 juta karena ada tambahan modal sebesar 70 juta selama 4 bulan. Kemudian langsung saja 720 juta dikalikan dengan 4 bulan dan hasilnya yaitu 2.880.000.000 juta. Kemudian kita jumlahkan hasilnya yaitu 8.430.000.000 juta. Untuk mencari modal rata-rata per bulan, langsung saja kita bagi dengan 12 bulan. Jadi 8.430.000.000 juta dibagi dengan 12, hasilnya yaitu 702.500.000. Telah kita ketahui tadi modal rata-rata untuk sekutu N yaitu 530 juta dan modal rata-rata untuk sekutu Siti yaitu 702.500.000. Kemudian dijumlahkan dan jumlahnya yaitu 1.232.500.000. Laba tahun 2020 yaitu 240 juta. Kemudian laba dibagi untuk sekutu N yaitu sama seperti yang sebelumnya. Kita dapat memperkecil bilangan dibagi dengan 1 juta. Jadi 530 per 1232,5 dikalikan dengan 240 juta, hasilnya yaitu 103.204.868. Kemudian untuk sekutu Siti yaitu 702,5 dibagi dengan 1232,5 dikalikan dengan 240 juta, hasilnya yaitu 136.795.132. Kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu 240 juta. Lalu selanjutnya dengan cara keempat yaitu laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal. Misalnya sekutu N dan Siti sepakat untuk memperhitungkan bunga modal untuk masing-masing sekutu sebesar 5% atas modal rata-rata sisa laba setelah bunga modal dibagi sama. Jadi untuk contoh soal kali ini kita menggunakan modal rata-rata. Untuk laba tahun 2020 yaitu kita ketahui tadi 240 juta, bunga modalnya yaitu untuk sekutu N 5% dikalikan dengan 530 juta, yaitu hasilnya 26.500.000,
Dan untuk sekutu City yaitu 5% dikalikan dengan 702.500.000, hasilnya yaitu 35.125.000. Kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu 61.625.000. Dikurangkan dari laba tahun 2020 dan sisanya yaitu 178.375.000. Kemudian sisa laba dibagi sama untuk sekutu N dan City. Dan sisanya yaitu 178.375.000. Langsung saja kita bagi dua untuk sekutu N dan City. Untuk sekutu N yaitu 178.375.000 dibagi dua, hasilnya yaitu 89.187.500. Dan untuk sekutu City sama yaitu 178.375.000 dibagi dengan dua, hasilnya yaitu 89.187.500. Jadi, masing-masing dari sekutu N dan City mendapat bagian laba sebesar 89.187.500. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama yaitu 178.375.000. Lalu selanjutnya dengan cara kelima yaitu laba dibagi setelah memperhitungkan gaji. Misal, sekutu N dan City sepakat untuk menetapkan gaji per bulan untuk masing-masing sekutu sebesar 7.500.000 dan 10 juta. Sisa laba kemudian dibagi sama untuk setiap sekutu. Untuk laba tahun 2020 tadi kita telah ketahui yaitu 240 juta. Untuk gaji sekutu N selama 12 bulan yaitu 12 dikali dengan 7.500.000, hasilnya yaitu 90 juta. Dan untuk sekutu City yaitu 12 dikali dengan 10 juta, hasilnya yaitu 120 juta. Jadi, kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu 210 juta. Kemudian dikurangkan dari laba tahun 2020, sisanya yaitu 30 juta. Sisa laba kemudian dibagi sama untuk sekutu N dan City. Jadi, 30 juta dibagi dengan 2. Untuk sekutu N 30 juta dibagi 2, hasilnya yaitu 15 juta. Dan untuk sekutu City sama yaitu 30 juta dibagi 2, hasilnya 15 juta. Jadi masing-masing dari sekutu N dan City mendapat bagian laba sebesar 15 juta. Dan kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu 30 juta. Selanjutnya dengan cara yang keenam yaitu laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal dan gaji, kemudian sisa laba atau rugi dibagi sama. Laba tahun 2020 yaitu 240 juta, kemudian bunga modal yang telah kita cari tadi jumlahnya yaitu 61.625.000. Kemudian dikurangkan dari laba tahun 2020 dan sisanya yaitu 178.375.000. Kemudian dikurangi gaji yang telah kita ketahui tadi jumlahnya yaitu 210 juta. Ternyata hasilnya minus 31.625.000 atau maksudnya kita rugi sebesar 31.625.000. Karena ini perusahaan persekutuan, maka baik laba ataupun rugi kita bagi sama. Jadi, rugi dibagi sama untuk sekutu N dan City. Jadi, rugi dibagi 2. Untuk sekutu N yaitu 31.625.000 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 15.812.500. Dan untuk sekutu City sama yaitu 31.625.000 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 15.812.500. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama yaitu 31.625.000. Dan berikut ini adalah rangkuman dari hasil pembagian laba rugi dengan cara ke-6 tadi. Untuk bunga modal dari sekutu N yaitu 26.500.000 dan bunga modal sekutu City yaitu 35.125.000. Selanjutnya untuk gaji dari sekutu N yaitu 90 juta dan gaji untuk sekutu City yaitu 120 juta. Dan untuk rugi sama yaitu baik untuk sekutu N maupun sekutu City mendapat bagian rugi sebesar 15.812.500. Kemudian langsung saja kita jumlahkan. Untuk sekutu N jumlah laba yang didapatkan yaitu 100.687.500 dan untuk sekutu City mendapatkan jumlah laba sebesar 139.312.500. Jadi berikut tadi adalah 6 cara pembagian laba rugi pada suatu perusahaan persekutuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.